Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian spesimen. Nah, pembagian spesimen sendiri pada golongan Rosidae itu terbagi menjadi 11. Yang pertama yaitu Kaliandra hematocephala. Kaliandra hematocephala merupakan tumbuhan perdu yang tumbuh cepat yang dapat tumbuh tinggi tetapi juga menyebar luas. Jika diinginkan dapat dibuat lebih kecil dengan cara dipangkas. Yang selanjutnya itu ada Mimosa pudica atau putri malu. Dia itu sebuah perdu pendek anggota suku polong-polongan yang mudah dikenal karena daun-daunnya yang dapat secara cepat menutup atau layu dengan sendirinya saat disentuh. Walaupun sejumlah anggota polong-polongan dapat melakukan hal yang sama, putri malu bereaksi lebih cepat daripada jenis lainnya. Kelayuan ini bersifat sementara karena setelah beberapa menit keadaannya akan pulih seperti semula. Nah, putri malu itu kan jenis yang tumbuhan yang cepat itu ya. Kalau kita pegang, dia daunnya akan sendiri menutup. Tumbuhan ini memiliki banyak sekali nama lain sesuai sifatnya tersebut seperti makahia dari bahasa Filipina yang berarti malu, mori vivi dari India Barat, nidi kumba dari Sinhala berarti yang tidur, mateloy dari bahasa Tongga yang berarti pura-pura mati. Namanya dalam bahasa Tionghoa berarti rumput pemalu. Kata pudica sendiri dalam bahasa Latin berarti malu atau menciut. Keunikan dari taman ini adalah bila daun disentuh, ditiup, atau dipanaskan akan segera menutup. Yang selanjutnya ada Bauhinia purpurea. Purpurea yang mempunyai beberapa nama sinonim seperti Bauhinia cassandra blanco, Bauhinia coromadiliana DC, Bauhinia platypilla span, Bauhinia purpurea, Cornea David, Bauhinia rosea corner, Bauhinia triandrop, Bauhinia violacea corner, Cosphaeropis purple, Peter dan Panera purple L. Yang keempat itu ada Centrosema pubescens, yaitu spesies tumbuhan berbunga dari suku polong-polongan. Tumbuhan ini dapat tumbuh secara liar ataupun budidaya, dapat dimanfaatkan sebagai taman obat ataupun pakan ternak. Bunga melakukan fertilisasi sendiri walaupun belum mekar. Besar muncul dari tandan arsiler. Tiap tandan mendukung 3-5. Selanjutnya itu ada Syzygium ageum yaitu jambu air, yaitu tumbuhan dalam suku jambu jambon atau Myrtaceae yang berasal dari Asia Tenggara. Jambu air sebetulnya berbeda dengan jambu Semarang atau Syzygium samarangensis. Kerabat dekatnya yang memiliki pohon dan bunga hampir serupa. Beberapa kultivarnya bahkan sukar dibedakan, sehingga kedua-duanya kerap dinamai dengan nama umum jambu air atau jambu saja. Jambu air mudah ditanam dan dibudidaya. Umumnya, bagian-bagian tumbuhan jambu air berukuran lebih kecil dan ukuran berbau aromatis apabila dibandingkan dengan jambu Semarang. Nah, di daerah saya sendiri itu kan, daerah Demak itu kan ada yang namanya jambu air ya. Jambu air sendiri itu di daerah saya ada dibagi menjadi 2, jambu citra dan jambu delima. Dan dalam budidayanya kebanyakan jambu air yang citra itu yang sering ditanam di sawah. Kalau jambu delima biasanya bisa ditanam di depan rumah atau di dekat kebun-kebun belakang rumah lah. Nah, perbedaan sendiri dari jambu citra dan jambu delima sendiri itu dari ukurannya lebih besar jambu citra, sedangkan warnanya juga lebih pekat jambu citra, dan jambu citra sendiri itu memiliki rasa yang antara manis dan kecut, asam. Nah, dia tuh lebih lonjong, warnanya itu lebih merah-merah kepekatan lah seperti itu. Kalau jambu air yang delima itu ukurannya lebih kecil dan dia tuh warnanya tidak sepekat warna jambu citra. Dan cara pengolahannya lebih mudah jambu air yang delima. Selanjutnya ada Melastomataceae, yaitu tumbuhan berbunga dikotil yang sebagian besar ditemukan di daerah tropis yang terdiri dari C175 genera dan C5115 spesies yang diketahui. Melastom adalah tumbuhan tahunan atau abadi. Semak atau pohon kecil daun melastom agak berbeda, berlawanan ductaceae dan biasanya dengan 317 vena longitudinal yang timbul baik dari pangkal bilah.
berlapis. Urat bagian dalam menyimpang di atas pangkal bilah atau di saraf tajam dengan 3 pasang atau lebih vena primer menyimpang dari vena tengah pada titik-titik. Selanjutnya ada Euphorbia mili, yaitu suku Katsuba-Katsubaan atau Euphorbiaceae, adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut sistem klasifikasi APG2, suku ini dimasukkan ke dalam bangsa Malpighiales clade Eurasidae 1. Keberadaan suku ini juga dikenal pada sistem-sistem klasifikasi sebelumnya, tetapi dengan cakupan berbeda-beda. Umumnya, tanaman ini memiliki bunga sejati yang sempurna dengan organ seksual jantan dan betina yang lengkap. Namun, ada juga yang memiliki bunga yang tidak sempurna, yang tidak memiliki organ seksual dan bersifat steril, sehingga tidak dapat digunakan untuk perbanyakan generatif. Yang selanjutnya ada Rosa hibrida atau mawar. Nah, mawar sendiri itu suatu jenis tanaman yang semak dari genus Rosa sekaligus nama bunga yang dihasilkan tanaman ini. Mawar liar terdiri dari 100 spesies lebih, kebanyakan tumbuh di belahan bumi utara yang berudara sejuk. Spesies mawar umumnya merupakan tanaman semak yang berduri atau tanaman memanjat yang tingginya bisa mencapai 2-5 meter. Walaupun jarang ditemui, tinggi tanaman mawar yang merambat di tanaman lain bisa mencapai 20 meter. Nah, mawar sendiri itu kan banyak ya, ada mawar merah, putih, ada mawar hitam juga kan. Nah, dia itu terdiri dari 100 spesies. Bunga menghasilkan bunga agret, berkembang dari satu bunga dengan banyak putik, yang disebut rose hips. Masing-masing putik berkembang menjadi satu buah tunggal. Sedangkan kumpulan bunga tumbuh dibungkus daging buah pada bagian luar. Spesies dengan bunga yang terbuka lebar lebih mengandung kedatangan lebah atau serangga lain yang membantu penyerbukan sehingga cenderung menghasilkan lebih banyak buah. Selanjutnya ada Mangifera indica atau buah mangga. Mangga atau mempelam adalah nama sejenis buah. Demikian pula nama pohonnya. Mangga termasuk ke dalam marga Mangifera yang terdiri dari 35-40 anggota dari suku Anasardiaceae. Mangga berasal dari daerah di sekitar perbatasan India dengan Burma, dan mangga telah menyebar ke Asia Tenggara sekurang-kurangnya semenjak 1500 tahun yang silam. Buah ini dikenal pula dalam berbagai bahasa daerah seperti pelem atau poh. Buah mangga pada dasarnya merupakan golongan buah rendah kalori. Dalam satu buah mangga hanya terkandung sekitar 100-110 kalori. Kendati demikian, buah ini kaya akan antioksidan, polifenol dan beta-karoten dan sejumlah nutrisi lain yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, mangga itu merupakan mangga itu termasuk buah yang rendah kalori. Jadi banyak-banyak mengonsumsi mangga karena dalam mangga itu dia terkandung antioksidan dan merupakan sebanyak nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. Selanjutnya ada Citrus sp atau jeruk. Jeruk atau limau adalah sebuah tumbuhan berbunga anggota marga citrus dari suku Rutaceae atau suku jeruk-jerukan. Anggotanya berbentuk pohon dengan buah yang berdaging dengan rasa masam yang segar. Meskipun banyak di antara anggotanya yang memiliki rasa manis, rasa masam berasal dari kandungan asam sitrat yang memang menjadi terkandung pada semua anggotanya. Jenis jeruk sangatlah beragam dan beberapa spesies dapat saling bersilangan dan menghasilkan hibrida antar spesies atau interspesies hibrid yang memiliki karakter yang khas yang berbeda dari spesies tertuanya. Nah, jeruk atau limau itu dia merupakan buah yang berdaging dan itu dia merupakan ada rasa yang masam atau yang segar ya. Tapi tidak semua jeruk itu dia rasanya masam, ada juga jeruk yang rasanya manis. Nah, rasa masam itu dia berasal dari apa? Dari kandungan asam sitrat yang memang dia itu terkandung pada jeruk itu sendiri. Yang selanjutnya terakhir itu ada Apium graveolens, yaitu atau yang dinamakan dengan seledri. Nah, kira-kira seledri itu bagaimana gambarnya bisa gambarannya udah ada. Nah, seledri itu adalah sayuran, daun, atau tumbuhan obat yang bisa digunakan sebagai bumbu masakan. Beberapa negara termasuk Jepang, Cina, Korea
mempergunakan bagian tangkai daun sebagai bahan makanan. Di Indonesia, tumbuhan ini diperkenalkan oleh penjajah Belanda dan digunakan daunnya untuk menghidapkan sup atau sebagai lalap. Penggunaan seledri paling lengkap adalah di Eropa. Daun, tangkai daun, buah, dan umbinya semua dimanfaatkan. Seledri telah dikenalkan sejak ribuan tahun yang lalu sebagai unsur pengobatan dan penyedap masakan. Salman Tua telah menuliskannya sejak awal penanggalan modern. Linnaeus mendeskripsikannya pertama kali dalam edisi pertama spesies Plantrum. Ia memasukkan seledri dalam suku Umbelliferae yang sekarang dinamakan Apiaceae atau suku adas-adasan. Nah, biasanya itu di Indonesia itu seledri digunakan untuk membuat masakan atau membuat masakan seperti sup, membuat bakwan, nah seperti itu, atau pelengkap bakso. Nah, di Indonesia kenapa ada seledri itu dikenalkan oleh penjajah Belanda. Dulu di sini di Indonesia nggak ada, lalu ada penjajah Belanda yang memperkenalkan seledri. Nah, langsung di Indonesia ada yang namanya seledri itu. Nah, penggunaan seledri yang lengkap itu ada di daerah di Eropa. Dari daun, tangkai daun, buah, dan umbinya ya semua dimanfaatkan. Kalau di Indonesia kan cuman daun dan tangkai daunnya aja kan dipotong-potong kecil seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung untuk kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.